Apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali kita bertemu lagi. Kali ini saya akan berbicara tentang ciri-ciri pemimpin yang hebat. Jadi kalau ciri-ciri ini terdapat pada diri Anda, diri teman-teman, berarti teman-teman adalah seorang pemimpin yang hebat. Jadi kalau kita bicara pemimpin, sebenarnya banyak sekali referensinya ya, tapi saya akan bicara dari sudut pandang yang sederhana saja tentang persoalan kepemimpinan. Kalau mau yang lebih kompleks, teman-teman bisa bacalah di buku banyak, dilihat di internet juga banyak ya. Saya bahkan lihat dari sisi yang sederhana. Dasari dari satu quotes yang mengatakan begini, kita tidak mungkin dapat memimpin orang lain apabila kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, ciri-ciri ini yang akan saya jelaskan adalah ciri-ciri orang yang mampu memimpin dirinya sendiri. Ternyata tidak semua orang bisa memimpin dirinya sendiri, termasuk orang-orang yang sekarang sudah jadi pemimpin. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo kita ikuti. Teman-teman sekalian, ciri-ciri pemimpin yang hebat. Seperti yang saya katakan, bahwa kita tidak mungkin memimpin orang lain sebelum kita mampu memimpin diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang perlu kita pimpin dari diri ini? Tahu nggak, kalau kita memimpin orang lain dalam satu organisasi tertentu misalnya, maka kita akan punya banyak anggota. Dan anggota kita itu juga macam-macam tipe dan kelakuannya, karakternya beda-beda. Ada yang gampang diatur, ada yang bandel, ada yang pengkhianat, ada yang mensupport kita habis-habisan, dan sebagainya. Nah, begitu juga diri kita ini. Kalau diri kita ini satu organisasi misalnya, dan kita sebagai pemimpinnya, maka seluruh perangkat tubuh kita dan segala potensinya itu adalah anggota-anggota yang harus kita pimpin untuk satu tujuan tertentu. Tapi ternyata untuk memimpin diri sendiri saja itu teramat sulit. Kenapa demikian? Oke, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita pimpin untuk membuktikan bahwa kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kita mulai dari fisik kita. Bisa nggak kita memimpin fisik kita? Dari mana mulainya? Oke, yang sederhana deh, mata. Mata ini kan harus kita pimpin. Kita tahu bahwa kita hanya akan melihat hal-hal yang baik, yang berguna, ya kan? Tapi ternyata banyak orang yang nggak bisa memimpin matanya. Matanya suka melihat sesuatu yang nggak ada manfaatnya, melihat sesuatu yang sebenarnya dilarang untuk dilihat, tapi matanya ngelihat. Berarti kan dia tidak bisa mengatur matanya. Justru mata yang mengatur dirinya. Ada nggak seperti itu? Banyak sekali orang seperti itu. Dia udah tahu ini nggak pantas untuk dilihat, nggak bagus untuk kita lihat. Dan kita jangan terlena apa yang kita lihat, tapi dia terlena oleh apa yang dilihatnya. Berarti dia bukan memimpin matanya, tapi matanya itulah yang memimpin dirinya. Ini baru mata, banyak perangkat lain. Lisan, bicara kita. Kita udah tahu bahwa yang baik itu adalah bicara yang bermanfaat, bicara yang memberikan nilai yang positif kepada orang lain. Jangan bicara yang kasar, jangan bicara yang arogan. Ya kan, ternyata ada orang yang tidak bisa memimpin mulutnya. Mulutnya selalu ngomong kasar, selalu ngomong jahat, selalu ngomong bohong, selalu gak jujur. Bayangkan, mulutnya saja gak bisa dipimpin sama dia. Mulutnya saja gak bisa dipimpin. Dia gak bisa atur mulutnya. Mulutnya itu berbuat semaunya dan dia ikut aja. Berarti kan untuk mulutnya saja dia gak bisa pimpin. Bagaimana dia bisa memimpin orang lain? Dia kan mulutnya saja gak bisa. Untuk diatur, diam, jangan berkata kotor, jangan berkata kasar, jangan berkata-kata arogan, jangan berkata bohong, tapi tetap mulutnya bohong, melakukan kata-kata yang tidak baik. Berarti kan dia nggak bisa pimpin mulutnya. Jadi fisik aja
Kita sudah lihat banyak sekali hal di diri ini yang sulit kita pimpin. Itu juga yang terjadi dalam organisasi yang kita pimpin. Ada orang-orang yang sifatnya seperti si mata yang nggak bisa dipimpin ini, si mulut yang bisa dipimpin. Jadi orang-orang yang ciri pemimpin yang hebat, dia bisa memimpin fisiknya. Mata jangan lihat. Apapun, meskipun itu menarik atau apa, jangan lihat. Bahkan ada penceramah yang pernah bilang, aduh ini gimana ini, nggak dilihat barang bagus ya kan, mau dilihat dosa gitu ya kan, ada yang begitu. Ini persoalan mata aja. Jadi kalau mau jadi pemimpin, paling nggak pertama pimpin fisiknya, pimpin mata itu. Jangan sampai melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak pantas. Tahan dirinya, harus bisa. Lisan, kau jangan berkata kasar, jangan berkata bohong, jangan berkata hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Tahan. Ya kan? Lebih baik diam daripada mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ya kan? Itu yang penting. Makanya dikatakan diam itu emas itu tadi. Karena daripada berkata hal yang buruk kan lebih baik diam. Jaga lisan. Mulut aja harus dijaga. Jangan sampai dia yang mengatur diri kita. Yang repot bukan saja dia artinya dia dipimpin oleh mulutnya, tapi orang itu sudah menjadi budak mulutnya. Dia nggak bisa apa-apa. Mulutnya tetap ngoceh kemana-mana. Dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa atur mulutnya sendiri. Itu baru fisik yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita pimpin adalah pikiran kita. Pimpin pikiran. Wahai pikiran, kamu harus berpikir positif. Tapi ternyata banyak orang yang tetap saja berpikir negatif. Pikirannya negatif. Negatif aja pikirannya. Dia nggak bisa pimpin pikirannya untuk berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai. Tapi kok yang dipikir itu hal-hal yang buruk aja. Menilai-nilai aja. Berarti kan pikirannya saja dia nggak bisa pimpin. Tapi pikirannya lah yang memimpin dirinya. Dia dipimpin, bukan memimpin. Bagaimana bisa jadi pemimpin sementara untuk dirinya sendiri saja dia jadi budak dari anggota tubuhnya, dari pikirannya. Agak berat yang mengatakan ini, tapi faktanya begitu. Banyak orang yang tetap saja tidak bisa mengendalikan pikirannya. Pikirannya liar kemana-mana. Apa hal-hal yang nggak perlu dipikirkan, hal-hal yang nggak bermanfaat dipikirkan, tapi terus dilakukan gitu. Berarti kan dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Apakah itu saja? Tidak. Ada lagi satu lagi. Pimpinlah sifat kita. Kita sudah tahu bahwa diri kita ini harus membawa sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat ya kejujuran, keikhlasan, kesabaran, cinta kasih, kepedulian, empati. Tapi ternyata masih banyak orang yang tidak bisa memimpin sifatnya. Yang memimpin itu bukan hal-hal yang baik. Dia tidak membawa dirinya kepada hal-hal yang baik, sifat yang baik. Tapi dia dipimpin oleh sifat yang buruk. Dia tidak bisa mengendalikan sifatnya. Yang menguasai dirinya adalah kebencian itu tadi. Kebencian, sakit hati, iri hati, dengki. Hal-hal yang buruk lah. Sifat-sifat buruk lah, itu terus dibawa oleh dirinya. Padahal kalau dia betul-betul jadi pemimpin bagi dirinya, dia harus mengendalikan. Jangan sampai sifat buruk ini mengendalikan diriku. Tapi banyak orang yang tidak sadar. Dia kemana-mana jalan dengan penuh kebanggaan dirinya, seolah-olah dirinya begitu hebat, padahal sebenarnya dirinya adalah budak. Budak dari fisiknya, budak dari pikirannya, dan juga budak dari sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Jadi inilah pentingnya kita melihat ke dalam gitu. Kita introspeksi diri, ternyata masih banyak hal-hal di dalam diri kita ini yang memimpin diri kita. Jadi kalau kita cek sebenarnya kita belum benar-benar jadi pemimpin. Karena kita belum bisa memimpin hal-hal yang ada di dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita memimpin diri orang lain, diri kita sendiri, kita masih berat mengatur.
Nah, mudah-mudahan ini jadi bahan introspeksi. Nanti teman-teman bisa berpikir lah dari sini kan. Jadi ada bahan untuk merenung gitu. Iya juga ya. Nanti dari sini akan muncul gagasan-gagasan bagaimana kita seharusnya. Bagaimana supaya kita dapat memimpin diri ini. Nanti akan muncul gagasan itu. Tapi kita berpikir dulu bahwa diri kita ini banyak hal yang sudah selama ini kita pikir kita pimpin, ternyata adalah memimpin, justru jadi pemimpin bagi diri kita, dan kita sudah menjadi budak dari hal-hal tersebut. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi setiap pemimpin manapun yang menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Sekian. Terima kasih.